warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Sungguh rahmat dan nikmat yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita adalah nikmat-nikmat yang sangat teramat banyak, yang tidak mungkin bagi manusia untuk mengetahui jumlahnya, saking banyaknya nikmat yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali pada hari ini kita melanjutkan kebersamaan kita bersama ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Kita mempelajari maknanya, kita mencoba mengetahui artinya dan memahami isi kandungannya untuk kita jadikan pelajaran, untuk kita jadikan akidah, untuk kita jadikan ilmu, agar kita amalkan dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari 7 ayat daripada surat Al-Ghashiyah. Sebelum kita melanjutkan ayat yang berikutnya, kita ingin mendengarkan terjemahan dimulai dari surat Al-Fajr ayat yang ke-21. Terjemahan dimulai dari surah Al-Fajr ayat yang ke-21, nanti dilanjutkan dengan surah Al-Ghashiyah ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Penterjemah sudah siap? Insyaallah siap, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak, apabila diguncangkan bumi, bumi dengan seguncang-guncangnya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wajah Rob kalian dan wajah Rob, bukan wajah. Wajah. Dan didatangkan bersaf-saf. Ulangi. Dan datang Rob kalian, Robmu, dan malaikat-malaikat bersaf-saf. Waji'a yawma idzin bi jahannam.
Yawma'idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan wajib yang itu. Dan didatangkan pada hari itu neraka jahanam. Pada hari itu tidak ada gunanya lagi, tidak ada gunanya bagi kalian untuk mengingat. Pada hari itu pada hari itu yatadzakkarul insan, tidak ada gunanya manusia. Dan yatadzakkarul insan, manusia akan ingat dan tidak ada gunanya untuk ingat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dan berkata, wahai celakanya aku seandainya aku dulu mengerjakan yang tentang kehidup. Dia berkata, duhai alangkah celakanya aku seandainya dulu aku mengingat kehidupan. Dia berkata, ya laitani, mudah-mudahan aku. Dia berkata, sekiranya aku qaddamtu, aku mengingat mempersembahkan untuk hidupku ini. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada azab, tidak ada azab dengan azaban sepertinya. Tidak ada yang mengazab. Tidak ada yang mengazab seperti azaban Allah. Tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya. Tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabannya. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada ikatan seperti ikatannya. Tidak ada seorang pun yang mengikat. Tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rob dengan Robmu dengan ridho dan dengan ridho mardiah, dengan keridoannya. Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam golonganku, dalam hambaku ibadi. Wadkhuli jannati. Dan masuklah ke surgaku. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Apakah telah datang padamu berita tentang hari kiamat? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah mereka pada hari itu tertunduk. Amilatun nasibah. Beramal bersusah payah. Tasla naran hamiyah. Masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Diberi minum
dari sumber air yang sudah tiba waktunya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan kecuali dari buah-buahan yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak menggemukkan dan tidak pula memberi manfaat pada rasa lapar. Uju sampai di situ ya. 7 ayat yang ke-7. Baik. Terlihat dari terjemahan Allahu a'lam bis-shawab, ana hanya menebak bahwa kurang murajaah dari terjemahan-terjemahan surat-surat sebelumnya. Kalau tebakan ana benar, maka sebuah kesalahan ketika kita telah menguasai terjemahan Al-Quran dari surat-surat sebelumnya lalu kita lupakan dan kita hanya fokus kepada pelajaran yang sedang dipelajari. Terlihat dari terjemahan awal surat Al-Balad bagus dan lancar, yang berbeda dengan terjemahan surat Al-Fajr. Padahal belum lama kita belajar surat Al-Fajr. Maka nasihat ana kepada hadirin wal hadirat, musyahidin wal musyahidat, kita pelajari ini jangan sampai yang lama dilupa-lupakan lagi, dimurojaah, karena tujuan kita adalah menguasai terjemahan daripada surat-surat yang dibacakan imam kepada kita di saat kita sedang sholat dan menguasai artinya. Oleh karena itu, kalau kita sudah pelajari surat itu, hendaknya tidak dilupakan, dimurojaah lagi, dimurojaah terus bahkan, agar kemudian niat utama kita belajar ilmu ini dan niat utama kita membuat majelis seperti ini terwujud. Adapun kalau kita fokus kepada bahasan pekan yang lalu, kemudian setelah berlalu kita fokus lagi kepada terjemahan yang baru, yang lainnya dilupakan, naam kita mendapatkan pahala dari belajar, kita mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala insya Allah dari duduk bersama di masjid. Namun apa yang menjadi orientasi, yaitu ingin memahami Al-Quran di saat Al-Quran dibacakan kepada kita, tidak terwujud, sehingga dapat yang baru, hilang yang lama. Tentu jumlah yang lama jauh lebih banyak daripada jumlah yang baru. Yang baru cuma 7 ayat, sementara yang lama sudah masuk kepada sekian ratus ayat. Maka merupakan kerugian kalau kita di rumah tidak mengulang lagi terjemahannya untuk diri kita sendiri, karena tujuannya adalah menguasai, mengerti di saat kita membaca Al-Quran, kita mengerti arti daripada apa yang kita baca, sehingga kita paham firman-firman Allah yang kita baca dan paham firman-firman Allah yang sedang dibacakan oleh imam di saat sholat. Tujuannya menambah kekhusyukan di dalam sholat dengan mengerti makna daripada firman-firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi ini hanya prediksi ana saja, semoga tidak benar, namun kalau benar, itu nasihat yang ana berikan di awal pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan pelajaran kita dari surat Al-Balad. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة
wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Insyaallah sampai ayat yang ke-16. Wujuhun yawma idzin na'imah. Wujuh sudah kita pelajari pada ayat sebelumnya. Jamak dari wajhun, yang artinya wajah-wajah. Dan wujuh ini banyak datang di dalam Al-Quranul Karim. Kalimat wujuh banyak di dalam kitabullah Azza wa Jal. Jamak dari wajhun. Dan kalimat wajhun pun ada di dalam Al-Quran. Wa yabqa wajhu rabbika. Wa yabqa wajhu rabbika. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, fa'aqim wajhaka, aqim wajhaka. Maka dengan mempelajari wajhun atau wujuhun pada ayat ini, telah banyak kalimat Al-Quran yang kita kuasai. Yauma idzin, pada hari itu, na'imah, na'imah. Kalau kita lihat lafaznya, maka terjemahan sesuai dengan lafaz adalah memancarkan nikmat. Wajah-wajah na'imah yang memancarkan nikmat. Na'imah dari kalimat ni'mat. Nun, ain, mim, ta marbutah. Ni'matun. Coba lihat nun, ada nun di sana, ain dan mim. Ni'mat, na'imah, wajah yang nikmat, wajah yang memancarkan nikmat. Dan ketika diterjemahkan dengan berseri-seri, ya itulah bahasa kita. Tidak masalah karena memang itulah maknanya, itulah tujuannya. Wajah yang berseri-seri. Wajah yang dari wajah itu nampak hatinya itu penuh nikmat. Hatinya penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, ketentraman luar biasa sehingga terpancar dari wajahnya. Itulah wajah penduduk surga. Kalau ayat-ayat sebelumnya kita bicara, Allah bicara penduduk neraka, dari awal ayat ini, yang ke-8 ini, Allah bicara penduduk surga. Dan sudah kita ulang-ulang bahwa inilah isi kandungan besar Al-Quran tentang hari akhir. Dan yang paling besar kandungan Al-Quran tentang hari akhir adalah surga dan neraka. Ada wajah-wajah khasyi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, masuk neraka. Ini ada wajah-wajah na'imah, wajah-wajah yang nikmat terpancar dari wajah itu. Nikmat terpancar dari wajah tersebut. Kenapa? Karena hati yang merasakan kenikmatan luar biasa, sehingga seluruh wajah penduduk surga memancarkan nikmat itu melalui wajah mereka. Terlihat dari wajah mereka, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat yang luar biasa
ketentraman hati yang luar biasa, ketentraman jiwa yang luar biasa, kebahagiaan tiada tara. Jadi bukan hanya wajahnya saja, namun wajah ini memancarkan isi hati. Dan itulah dia sebenarnya bahasa yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika berbicara tentang wajah yang berseri-seri, ketika bicara tentang wajah penduduk surga yang memancarkan kenikmatan, bukan sekedar wajah, akan tetapi menunjukkan apa yang terjadi di dalam. Bukankah hal yang sama kita rasakan juga di permukaan bumi? Ada orang yang wajahnya bahagia nampak dari wajahnya. Ada orang yang sedang ditimpa masalah besar nampak dari wajahnya. Ada orang yang sedang sedih nampak dari wajahnya. Itu terjadi di permukaan bumi. Dan yang ada di akhirat jauh lebih sempurna, karena kesempurnaan nikmat yang ada di dalam hati dan kesempurnaan kebahagiaan yang ada di dalam jiwa terpancar dari seluruh wajah penduduk surga. Ja'alani Allah wa iyyakum min ashabil jannah. Semoga Allah jadikan kita semua penduduk surga. Di dalam surga Allah menghapus seluruh yang tidak enak. Baik tidak enak di dalam makanan, tidak enak di dalam sarana prasarana, tidak nyaman di dalam tindakan, tidak nyaman di dalam muamalah, semua sudah habis. Hal yang sama, seluruh yang tidak enak di dalam jiwa, di dalam hati masing-masing pun dihapuskan. Sehingga tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa yang tidak nyaman di dalam jiwa, marah kepada seseorang, dengki kepada seseorang. Itu tidak ada di dalam surga. Seluruh yang tidak enak, tidak nyaman, Allah hapuskan dari surganya. Darun Naim, kampung yang semuanya adalah kenikmatan. Wujuhun yawma idzin na'imah, silahkan na'imah diterjemahkan berseri-seri, karena memang itulah dia maksud dan tujuan. Namun secara huruf, secara kosakata, na'imah lebih kepada wajah yang memancarkan nikmat. Nikmat terlihat di wajah itu. Ini orang ini pasti mendapatkan nikmat yang luar biasa, dari wajahnya nampak. Wajahnya menunjukkan bahwa dia mendapatkan nikmat luar biasa. Li sa'yiha radiyah. Li, ini ada 3 kosakata, li, sa'yi, ha. Ada 3 kosakata di sini, ana gabung menjadi 1. Li artinya kita terjemahkan di sini terhadap, sa'yi usaha, ha-nya, radiyah ridho. Li sa'yiha radiyah, li untuk atau terhadap, sa'yi usaha, ha-nya untuk usahanya atau terhadap usahanya, radiyah dia ridho. Dia orang yang ridho terhadap usahanya. Tentu semua kita yang beriman tentang surga, ridho terhadap usaha, yaitu usaha di dunia. Ridho terhadap usaha
yaitu usaha yang terjadi di permukaan bumi. Amal-amal yang ia lakukan di permukaan bumi. Sa'yun, usaha, yaitu amal-amal yang terjadi di permukaan bumi ketika seorang hamba, ketika kita beramal di permukaan bumi. Dan amal itu Allah wujudkan dalam bentuk nikmat di dalam surga, dinikmati oleh penduduk surga. Yang mereka nikmati adalah buah daripada amal mereka di permukaan bumi. Dari sini ana selalu mengatakan bahwa kalau kita beribadah, Allah berikan pahala. Apa itu pahala? Pahala adalah nikmat-nikmat di surga Allah. Itulah dia pahala. Jadi setiap kita beramal saleh yang ikhlas, yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita mendapatkan pahala. Pahala itu adalah nikmat-nikmat yang ada di surga. Jadi setiap kita sholat, kalau Allah terima, itu harapan kita nambah nikmat di surga. Kita berinfak, nambah nikmat di surga. Kita baca Al-Quran, nambah nikmat di surga. Kita berbakti kepada orang tua, nambah nikmat di surga. Kita beramar ma'ruf nahi mungkar, nambah nikmat di surga. Kita belajar sekarang ini kitabullah, nambah nikmat yang ada di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kapan kita dapatkan? Ketika masuk surga. Kapan manusia mendapatkannya? Ketika dia sudah sampai ke surga itu. Di situ adalah nikmat-nikmatnya yang dia rasakan. Bagaimana tidak? Jiwa akan ridho, nikmat-nikmatnya luar biasa. Mala ainun ra'at, mata tidak pernah melihat nikmat seperti itu di dunia. Wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah mendengar adanya orang bercerita tentang nikmat seperti ini di dunia. Bahkan hati tak pernah bisa membayangkan bagaimana hebatnya nikmat di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Luar dalam, jiwa di bagian dalam dan fasilitas di bagian luar, semuanya nikmat tiada tara, sehingga jiwa meridhoi, wajah terpancar kenikmatan, dan raga manusia menikmati aneka ragam fasilitas tiada tara dan tiada terhingga di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini yang membuat kita termotivasi untuk terus beramal saleh. Karena memang amal soleh itu untuk kita. Laha ma kasabat. Man amila salihan fali nafsih. Untuk dia apa yang dia lakukan daripada ketaatan. Barang siapa beramal saleh, amal saleh itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Kita sekarang baca Al-Quran, kita sekarang pengajian, kita sekarang sholat, kita sekarang berinfak dan bersedekah, itu untuk kita, bukan untuk orang. Untuk kita nanti di akhirat. Maka keimanan kepada adanya hari akhirat adalah tiang yang sangat kokoh daripada agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di sini memang bentuknya adalah kabar, bentuknya adalah news, berita, tapi di dalamnya ada perintah. Kejarlah wahai manusia wajah yang berseri-seri di akhirat. Kejarlah wahai manusia wajah yang berseri-seri di akhirat. Kejarlah amal soleh sebanyak-banyaknya. Ketika engkau menikmati amal soleh itu, engkau pasti akan ridho dengan amalmu itu. Ini berita memang, tapi bukan sekedar berita, di dalamnya ada
Jadi sebenarnya sekarang ini amal soleh seorang manusia soleh di permukaan bumi untuk meletakkan kenikmatan beraneka ragam tempat di mana dia akan nanti huni di surga. Itu dia. Sehingga kalau orang lain tidak ikut, dia nggak akan peduli. Kalian nggak ikut, ya silakan, urusan kalian. Namun saya sedang mempersiapkan tempat terbaik di surga. Kalau sadar akan poin ini, orang tidak akan merasa bahwa orang yang didakwahi, orang yang tidak ikut kegiatan yang dia lakukan daripada ketaatan, dia merasa sedih kenapa orang tidak ikut. Nggak ada masalah orang tidak ikut. Ini saya, ini amalan saya. Ini ketaatan saya. Ini usaha saya yang akan saya nikmati di akhirat. Wujuhun yawma idin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin aliyah. Fi di dalam jannah surga, aliyah tinggi. Kapan itu dinikmati? Kapan wajah itu berseri-seri, memancarkan kenikmatan? Kapan itu manusia ridho terhadap apa yang dia dapatkan dari ganjaran ketaatan yang dilakukan di dunia? Nanti di surga, fi jannatin. Maka iman kepada surga dan neraka adalah di antara iman yang terpenting dari iman hari akhir. Dan iman hari akhir di antara iman yang paling penting dalam bab-bab iman yang 6. Dan isi kandungan Al-Quran terbesar adalah bicara hari akhir, dan isi kandungan terbesar dari pembicaraan hari akhir adalah surga dan neraka. Pada pertemuan yang lalu kita bicara neraka dan penduduk neraka. Pada pertemuan sekarang kita bicara surga dan penduduk surga dan kenikmatan yang ada di dalam surga. Sebelumnya kita bicara adab yang ada di neraka. Fi jannatin, di dalam surga, aliyatin, tinggi. Karena surga ke atas dan neraka ke bawah. Surga ke atas dan neraka ke bawah. Surga itu darajat, tangga naik ke atas. Dan neraka itu darakat, jurang turun ke bawah. Semakin tinggi tangga yang dinaiki di surga, maka semakin sempurna nikmat yang ada di surga. Nikmat yang akan didapatkan oleh seorang hamba di surga Allah. Na'udzubillah, semakin turun ke bawah seorang di neraka, maka dia akan mendapatkan adab yang lebih dahsyat. Semakin ke bawah semakin dahsyat, semakin ke bawah semakin dahsyat, semakin ke bawah semakin dahsyat. Ini akidah. Ya. Maka surga Allah Tabaraka wa Ta'ala naik di atas, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, sampai yang paling tinggi itu adalah Firdaus namanya. Dan surga Firdaus itu dihuni oleh banyak orang. Banyak orang yang menghuni surga Firdaus, bukan hanya satu atau dua, tapi banyak manusia yang sampai kepada surga Firdaus. Dan itu tidak khusus untuk para nabi dan para rasul, tapi dihuni oleh banyak manusia. Karenanya Rasulullah SAW menyuruh kita minta surga Firdaus, menyuruh kita umatnya untuk minta surga Firdaus, dan mengatakan bahwa surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Ketika Nabi menyuruh kita meminta surga Firdaus kepada Allah, menunjukkan kemungkinan itu ada. Karena Rasul tidak akan pernah menyuruh kita untuk suatu hal yang mustahil untuk kita dapatkan. Maka orang seperti kita tidak tertutup kemungkinan untuk menjadi salah satu penduduk surga Firdaus, karena Rasul SAW menyuruh kita meminta itu kepada Allah. Maka umat Nabi Muhammad SAW, termasuk kita salah satu di antaranya, tidak tertutup kemungkinan
dengan kesolehan seorang hamba, dengan amalnya yang luar biasa, dengan ketaatannya kepada Allah, dengan ikhlasnya yang luar biasa, dengan aneka ragam hal yang diridhoi Allah yang dia lakukan, Allah pilih menjadi penduduk surga Firdaus. Di sana juga banyak para nabi dan para rasul, dan surga Firdaus itu pun berlevel-level. Semuanya surga Firdaus tapi berderajat-derajat juga. Semua penduduk surga Firdaus namun berlevel-level juga di situ. Dan level yang paling tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Level yang paling tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Level yang tinggi dari apa? Dari surga Firdaus. Nah. Fi jannatin aliyah. Surga yang paling tinggi surga Firdaus. Di atas surga Firdaus itu tidak ada lagi kecuali arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta SAW, wa saqfuha arsyur rahman. Apa? Atapnya, saqfuha, atap surga Firdaus itu adalah, atap surga Firdaus itu adalah arasnya Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Tidak, la tasma'u, tidak mendengar, fiha, di dalamnya, laghiyah, yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Engkau tidak mendengar di dalamnya yang tidak bermanfaat. Tidak mendengar berarti kata-kata dong, ya kan? Karena mendengar, maka laghiyah di sini larinya kepada kata-kata. Kenapa? Karena dia diikatkan dengan mendengar. Engkau tidak mendengar di dalam surga itu satu kata pun yang tidak bermanfaat. Amal paling ringan adalah ngomong. Amal paling ringan adalah ngomong. Tinggal ngomong aja kok. Kalau amal paling ringan bernama ngomong, di dalamnya tidak ada yang salah. Bisa bayangkan yang lainnya. Dalam amal yang paling ringan, yang namanya bicara, tidak ada yang tidak bermanfaat. Dari obrolan perkataan penduduk surga, tak ada yang tidak bermanfaat. Satu kata pun, satu kalimat yang mereka ucapkan, tak ada kalimat yang tidak bermanfaat. Apalagi yang lainnya. Maka tidak akan ada dosa daripada kata-kata. Tidak ada pertengkaran, tidak ada caci memaki, tidak ada fitnah memfitnah. Itu baru dari katanya. Hal yang sama, tidak akan ada perkelahian, tidak akan ada aksi bunuh membunuh, tidak akan ada. Cukup yang terkecil disampaikan menunjukkan yang semua yang di atasnya itu tidak akan ada di surga Allah tabaraka wa taala. Jadi setiap kata-kata penduduk surga itu sesuatu yang bermanfaat. Ja'alani Allah wa iyyahum wa iyyakum minhum. Semoga Allah jadikan kita salah satu di antara mereka. Tak ada satu kata yang ada saling mendoakan, yang ada saling berbicara hal yang bermanfaat. Dan di antara pembicaraan penduduk surga di dalam hadis adalah mereka saling berbagi kisah di dunia. Mereka saling berbagi kisah di apa? Di dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu salah satu isi obrolan penduduk surga.
dan berkisah tentang masa lalu, bagaimana memperjuangkan agama Allah, bagaimana payahnya, penderitaan yang dilalui dengan kesabaran. Ini memberikan motivasi yang luar biasa ketika seseorang sedang membicarakannya di kenikmatan. Karena penduduk surga generasi yang sudah sangat banyak. Kalau kita ingin detailkan lagi, silahkan jabarkan. Kita bisa bercerita ketika kita bertemu dengan Khalid bin Walid, bertanya kepada beliau kisah jihadnya, ya. Kita bisa bertemu dengan fulan. Kita bisa bertemu dengan Nabi Ibrahim, penduduk surga maksudnya. Semoga adalah kita. Ana mengatakan kita tadi, semoga adalah kita, bukan memastikan adalah kita, nggak ada kepastian. Ya, kalimat-kalimat yang Ana katakan kita, sekiranya kita masuk surga, ya. Tolong jangan difahami bahwa ini adalah terlalu pede masuk surga. Kalau kita masuk surga, maka kita bisa bertemu Nabi Ibrahim, bisa mendengar kisah langsung dari beliau, bagaimana kan kondisi beliau ketika di dalam api itu, apa saja yang terjadi. Karena berhari-hari beliau di dalam api itu, 14 atau 13 hari wallahu alam di dalam api baru bisa keluar. Dan Allah berikan kepada beliau makanan di dalam api, dan beliau makan di dalam api itu. Ada makanan yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah di dalam surga tidak ada apa? Perkataan yang tidak bermanfaat. Semuanya ucapan penduduk surga itu bermanfaat. Tidak akan ada kata-kata dosa, apalagi yang tidak bermanfaat aja tidak ada, apalagi dosa. Tidak akan ada kata-kata dosa seperti kata-kata yang banyak menghiasi hari-hari manusia di permukaan bumi. Fiha ainun jariyah. Fiha sudah tahu kita artinya, Anda tidak terjemahkan lagi. Ainun, mata air. Jariyah, mengalir. Di dalam surga ada sungai, dan sungainya berasal dari mata air, sehingga mengalir air sungai. Namun sungainya ada air, ada sungainya sungai madu, ada sungainya sungai susu, ada sungainya sungai khamar, sebagaimana yang Allah detailkan di dalam surat Muhammad. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada air yang takkan berubah-ubah, bening, azb, tawar, enak untuk diminum dan tidak berubah. Sungai di dunia coba lihat itu, hitam, kuning, bau. Air juga tapi sudah berubah. Namun air di surga ghairu asin. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai dari susu mengalir yang tidak berubah rasanya, yang tak akan basi. Susu tapi tak basi-basi. Wa anharum min khamril laddatil lisyaribin. Sungai dari khamar yang lezat untuk diminum. Khamar, tapi khamar yang lezat, yang tidak pahit, tidak membuat pusing, tidak membuat akal manusia tertutup mabuk. Wa anharun min asal musaffa. Dan juga ada sungai-sungai yang mengalir itu adalah madu. Madu dalam bentuk sungai. Susu dalam bentuk sungai.
Itu tak ada di dunia. Khamar dalam bentuk sungai itu tak ada di dunia. Yang ada di dunia hanya air dalam bentuk sungai, tapi airnya pun berubah, dikotori oleh aneka ragam kotoran. Fiha ainun jariyah, apa lagi? Fiha sururun, fiha sururun marfu'ah. Fiha sudah ada di atas, di dalamnya sururun, ranjang-ranjang, marfu'ah, diangkat. Diangkat maksudnya ditinggikan. Di dalamnya ada ranjang-ranjang, yang ranjang-ranjang itu diletakkan di posisi yang tinggi. Bagaimana wallahu alam. Tapi kita tahu marfu'ah berarti diangkat, posisinya lebih tinggi dari yang bukan ranjang, dari fasilitas yang ada di surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Berikutnya, wa akwabun mawdu'ah. Lanjut, wa namariku masfufah. Lanjut, wa zarabiyu mabthutha. Ini semua nikmat yang ada di surga. Wa artinya dan. Wa artinya dan. Akwabun gelas-gelas, dan gelas-gelas. Mawdu'ah, diletakkan. Wa namariku, wa dan bantal-bantal, masfufah, disusun. Wa dan, wa yang ada di sini dan permadani, mabthuthah, dibentangkan. Dibentangkan permadani, ada bantal-bantal tersusun, ada cangkir-cangkir, gelas-gelas yang sudah terletak pada tempatnya, nggak perlu mau minum ambil gelas dulu, baru ambil airnya, nggak perlu, semua sudah tinggal nikmati, tinggal minum. Kalau kita mau minum di dunia, ambil dulu gelas, pergi ke tempat ceretnya atau apa namanya, tempat galon itu apa namanya, dispensernya dulu, atau pergi ke ceretnya dulu, atau pergi ke untuk ngambil air. Untuk surga enggak, tak perlu ngambil gelas, tak perlu ngambil air, gelasnya sudah ada, tersusun, sudah diletakkan, tinggal minum. Airnya pun sudah ada di dalam. Berulang-ulang kita katakan bahwa Allah jauhkan dari surga seluruh yang tidak enak, seluruh yang harus bekerja, seluruh yang harus mengeluarkan tenaga, itu di seluruh yang tidak enak dihapus dari surga Allah. Sampai Allah menilai menuangkan air adalah pekerjaan yang tidak enak di surga Allah, sehingga dihilangkan dari surga.
Padahal menuangkan air bukanlah pekerjaan berat, tapi itu sudah dinilai pekerjaan berat yang harus dihilangkan dari surga. Bayangkan surga itu seperti apa. Sehebat apapun kita bayangkan, tak bisa membayangkannya, tapi bayangkan saja. Agar memberikan kita motivasi, ayo kejar. Ayo kejar surga Allah. Ranjang-ranjangnya diangkat, gelas-gelasnya sudah diletakkan, tinggal minum, airnya pun sudah ada di dalam. Anda tidak perlu lagi menuangkan dari satu ceret ke ceret yang lain. Kalau mau minum sudah terisi penuh, atau ada anak-anak kecil yang bertugas menuangkan. Ada dalam Al-Quran surat Al-Insan, ada anak-anak kecil penghias majelis yang berkeliling dengan menuangkan. Bukan penduduk surga yang dia adalah orang-orang yang menikmati amalnya. Kemudian ranjang-ranjangnya ada, tempat duduknya ada, tempat bantal-bantalnya ada, permadaninya terbentang. Dan semua itu sesuatu yang bisa digambarkan oleh otak manusia, gambaran manusia di permukaan bumi. Pasti bisa dibayangkan. Sesuai dengan yang kita tahu dari kehidupan dunia. Permadani-permadani indah, pakaian-pakaian indah, makanan-makanan lezat, minuman-minuman lezat, tempat bersandar, dan semuanya mirip seperti itu dengan rasa yang berbeda, dengan bahan baku yang berbeda, dengan aroma yang berbeda, dengan kenikmatan yang berbeda, karena yang di surga tidak ada yang sama dengan yang di dunia kecuali nama. Di dunia namanya permadani, di akhirat juga namanya permadani, tapi beda antara permadani dunia dengan permadani akhirat. Walau siapapun yang punya permadani seindah apapun, semahal apapun, takkan sama dengan apa yang ada di dalam surga. Walau dia sama-sama permadani, sama-sama bantal, tapi bantal ini beda dengan bantal itu. Sama-sama buah kurma, tapi beda kurma yang di dunia dengan kurma di akhirat. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan tak ada yang di surga sama dengan yang di dunia kecuali hanya sama nama. Tak ada yang sama di surga dengan apa yang di dunia, nggak ada yang sama, satu pun nggak ada yang sama. Kalau tahu pun ada yang sama, hanya sama penyebutan, sama nama. Namanya sama-sama kurma, tapi kurma yang berbeda. Namanya sama-sama anggur. Anggur juga di sana di surga, anggur juga di dunia, anggur juga sama-sama anggur. Namanya sama, ini anggur itu anggur. Tapi anggur yang di sana berbeda dengan anggur yang ada di dunia. Pohon sama-sama pohon, tapi beda pohon akhirat di surga Allah dengan pohon di dunia. Sama-sama rumah, tapi rumah yang berbeda. Sama-sama pakaian, tapi pakaian yang berbeda. Sama-sama ranjang, tapi ranjang yang berbeda. Sama-sama udara, tapi udara yang berbeda. Begitu. Ma'asyiral muslimin, ini pelajaran kita pada hari ini. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita semangat untuk mengejar surga Allah. Karena ana sering ulang-ulang bahwa mengejar surga Allah itu ya di sini, di dunia ini. Tak ada cara untuk mengejar surga Allah di akhirat. Mengejar surga Allah itu di dunia, di hari-hari yang kita lalui di permukaan bumi. Disinilah Allah akan lihat siapa yang benar-benar ingin surga, dan siapa yang setengah-setengah hati ingin ke surga, dan siapa yang malas ke surga, atau siapa yang memang tidak menginginkan sedikit pun surga. Tak ada keinginan sedikit pun masuk surga. Dan itu ada di antara manusia yang memang tak ada keinginan sedikit pun surga. Kenapa? Karena akidahnya sudah salah. Dia tidak beriman dengan adanya surga, maka bagaimana mungkin dia akan mengejar surga? Secara akidahnya dia meyakini tidak ada surga. Dunia ini akan seperti dunia ini untuk selama-lamanya. Atau mereka mengatakan orang yang mati, kalau dia orang baik, maka dia hidup lagi ke dunia ini. Rohnya balik ke permukaan bumi, tapi masuk ke dalam jasad manusia lain, yang disebut dengan reinkarnasi.
Apakah penduduk surga juga akan memiliki hati yang lapang, wajah yang berseri-seri apabila ternyata dia memiliki saudara, orang tua, atau bahkan suami yang tidak ke surga tapi di dalam neraka? Mungkin pertanyaannya adalah, ternyata orang tuanya masuk neraka, ternyata anaknya masuk neraka, ternyata suaminya masuk neraka, ternyata istrinya masuk neraka. Apakah wajah penduduk surga itu tetap berseri-seri, tetap memancarkan kenikmatan, tetap hatinya lapang luar biasa? Jawabannya na'am, ya. Karena tadi sudah kita katakan, Allah sudah mencabut dari hati kesedihan. Allah sudah mencabut dari hati apa? Kesedihan. Allah telah mencabut dari hati gundah gulana. Allah telah mencabut dari hati yang tidak enak di dalam hati, itu sudah Allah cabut semuanya. Sehingga wajah itu akan berseri-seri walau seperti yang ditanyakan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Yang sebenarnya yang terjadi di sini adalah penanya menanyakan keadaan penduduk surga, namun membayangkan hati di dunia. Faham apa yang Anda maksud? Penanya menanyakan keadaan surga, namun dengan bayangan hati dunia. Kalau hati dunia, seorang dapat masuk sebuah istana penuh kelezatan, orang tuanya diazab di dalam penjara, bagaimanapun lezatnya istana hilang karena orang tuanya sedang diazab. Itu hati dunia. Kita sudah tidak lagi dalam kondisi hati seperti di dunia. Hati penduduk surga berbeda dengan hati penduduk dunia. Maka na'udzubillah, thumma na'udzubillah, katakanlah fulan yang pasti penduduk surga bernama Ikrimah. Itu pasti penduduk surga, sahabat Nabi yang wafat membela agama Allah di medan jihad di Yarmuk. Pasti masuk surga. Pertama sahabat Nabi, yang kedua wafat membela agama Allah di medan jihad. Atau katakanlah Khalid bin Walid, yang pasti penduduk surga. Akidah kita. Bertemu ayahnya, melihat ayahnya di neraka. Ayah Ikrimah adalah Abu Jahal, pasti penduduk neraka. Ayahnya Khalid bin Walid adalah Walid bin Mughirah, yang Allah ancam dengan neraka di surga di dalam Al-Quran. Sanuslihi saqar, kami akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Ayat ini bicara tentang ayahnya Khalid bin Walid. Pasti masuk neraka. Maka Ikrimah tidak akan sedih melihat ayahnya diadab di neraka. Khalid bin Walid radhiyallahu anhum tak akan sedih melihat ayahnya di neraka. Tak akan sedih, hilang sedih itu, hilang sudah. Hal yang sama apabila ada di antara manusia zaman kita yang seperti kisah di atas. Dia masuk surga, ternyata orang tuanya masuk neraka. Dia masuk surga, ternyata anaknya masuk neraka. Jangan bayangkan lagi hati kita, hati manusia di surga seperti hati di dunia. Melihat orang tua diadab pasti sedih luar biasa. Belum diadab aja kita sudah sedih luar biasa, apalagi sudah diadab. Tapi ini adalah surga yang di dalamnya tidak ada kepedihan, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa tidak nyaman, tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa gundah gulana, tidak ada rasa dengki, iri hati. Sebagaimana tidak ada yang lainnya yang tidak enak. Tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar, tidak ada dahak, tidak ada
kelelahan apapun. Yang ada adalah menikmati rahmat Allah yang luar biasa. Nah, apakah nanti penduduk surga bisa berjumpa dengan Rasulullah? Penduduk surga saling menziarahi satu sama lainnya dan bercengkrama, bertemu, bermajlis. Maka insya Allah bisa bertemu dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalau ada yang lewat di depan kita ketika kita sedang sholat, maka sholat kita batal? Jawabannya tidak. Kalau ada yang lewat di depan kita, maka tidak membatalkan sholat kita. Bagaimana ciri-ciri orang yang sifat ujub di dalam dirinya? Mohon dijelaskan Ustadz. Ujub itu amalan hati. Ujub itu amalan hati. Maka kita tidak tahu orang itu ujub atau tidak. Mirip dengan ria. Ria itu adalah amalan hati. Kita tidak tahu ada atau tidak ria itu di dalam hati seseorang. Cari nama. Oh, ini orang ini cari nama ini. Cari nama itu amalan hati. Cari panggung, amalan hati. Kita tidak tahu. Itu hati, di dalam hati seseorang. Maka Hana tidak tahu bagaimana cara mengetahui ada ujub di dalam diri seseorang. Kalau ataupun ada kata-kata dia yang membanggakan amalnya, maka cukup nilai itu sebagai sesuatu yang tidak boleh. Amalnya yang dinilai. Jangan bangga-banggakan amal kita. Karena belum tentu amal yang kita banggakan itu diterima oleh Allah. Kenapa kita bangga-banggakan? Bagaimana kalau amal tersebut justru hilang pahalanya kalau dibangga-banggakan ke orang lain? Gitu. Nilai pekerjaannya bukan hatinya. Adapun hatinya yang bernama ujub tadi, itu sesuatu amalan di dalam hati manusia, dan kita tidak boleh menebak isi hati manusia. Pekerjaan menebak isi hati manusia telah dilakukan oleh seorang sahabat dan dimarahi Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kisah itu menunjukkan, mengarah kepada kesimpulan orang ini mengucapkan kata-kata itu tidak ikhlas. Lalu kemudian ditebak isi hati oleh sahabat Nabi SAW dan itu dimarahi oleh Nabi SAW sahabat tersebut. Kenapa? Karena memang kita tidak punya kuasa untuk mengetahui isi hati. Dan kita tidak boleh menebak isi hati orang. Nggak boleh. Orang itu ria, orang itu ujub, orang itu pamer supaya dipuji orang, orang itu cari panggung, cari nama, orang itu kata-kata yang menunjukkan ke arah menebak isi hati manusia. Itu nggak boleh kita lakukan, haram. Karena yang tahu isi hati manusia hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup kita bermuamalah dengan amalan yang nampak oleh mata kita, amalan yang didengar oleh telinga kita. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau tidak benar, kita bisa nasihati. Jadi kalau ada orang mamer-mamerkan amalnya dengan kata-katanya, ini loh amalan saya seperti ini, ini loh amalan saya seperti ini, nasihati sebatas kata-kata itu. Nggak boleh pamer-pamer amalan. Ini namanya pamer-pamer amal yang bisa jatuh kepada dosa ujub. Ujub itu takjub di hati terhadap amal sendiri. Ya. Hati itu membangga-banggakan. Nih, saya hebat kan, saya bisa begini, saya hebat kan, saya bisa. Di dalam hati ya, itu namanya ujub. Bangga terhadap pekerjaan sendiri. Padahal belum tentu diterima oleh Allah.
Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha mengejar surga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan semoga Allah benar-benar jadikan kita hamba yang sampai ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan menutup dari kita pintu nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.